warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dari Forum News Network. Anies Baswedan belum genap 2 bulan meninggalkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun ada tanda-tanda yang kuat berbagai program warisan Anies, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik itu mulai diamputasi satu persatu. Ada yang tidak dilanjutkan, dananya tidak disediakan, atau kalau dananya tersedia namun dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak lebih urgent, atau bahkan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan warga Jakarta. Agak sulit untuk menepis adanya kecurigaan bahwa berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun DPRD DKI itu erat kaitannya dengan langkah Anies Baswedan menuju pencapresan pada Pilpres 2024. Dalam bahasa yang lebih mudah, ini semacam langkah-langkah negatif campaign, bahkan black campaign, untuk menghadang laju Anies setelah dia secara resmi dicalonkan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak dengan lantang meminta ini agar pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak melanjutkan program jalur sepeda yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Jalur sepeda dalam penilaian Gilbert adalah program yang gagal. Karena itu tidak ada kewajiban bagi Heru untuk melanjutkannya. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Neng Maliana Sari, menilai jalur sepeda itu membuat kemacetan di Jakarta makin parah. Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol itu ketimbang memperlancar mobil atau motor justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya nggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor. Itu keluh Neng dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang dilaksanakan di Grand Cempaka Resort Bogor pada hari Jumat kemarin, tanggal 11 November 2022. Gilbert Simanjuntak malah secara tegas meminta agar program tersebut dihentikan. Saya tidak melihat kami perlu evaluasi ulang mengenai jalur sepeda karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian, kata Gilbert di tempat yang sama ya, di Bogor juga. Akhirnya dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD DKI dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang membahas rancangan APBD DKI 2023 itu disepakati anggaran untuk jalur sepeda itu dinolkan, atau dengan kata lain program itu tidak akan dilanjutkan. Dinas Perhubungan semula mengusulkan anggaran perhubungan rute sepeda di ibu kota itu senilai 38 miliar dengan evaluasi penggunaan jalur existing itu sebesar 2 miliar. Usai usulan itu disampaikan, beberapa anggota Komisi B mengkritik anggaran tersebut, dan tadi politikus PDIP Gilbert Simanjuntak kemudian tetap pada pendiriannya bahwa jalur sepeda itu hanya menghambur-hamburkan uang daerah. Komisi B DKI Jakarta kemudian meminta agar Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendiskusikan sejumlah usulan itu selama 1 jam ya, dan salah satu hasil diskusi akhirnya diputuskan bahwa anggaran untuk pembangunan jalur sepeda pada tahun 2023 itu dan evaluasinya itu dinolkan. Bahasanya begitu, dinolkan ya. Keputusan DPRD DKI dengan Dinas Perhubungan itu tentu saja diratapi oleh komunitas Bike to Work. Ini orang-orang yang memutuskan bekerja itu dengan menggunakan sepeda, dari rumah ke kantor menggunakan sepeda. Kami ini menjadi korban dari betapa konyolnya sikap politik di DKI. Itu kata Ketua Umum Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima itu dalam pesan teksnya kepada Tempo hari Sabtu 12 November 2022. Padahal menurut Fahmi, pembangunan jalur sepeda itu sudah masuk dalam rencana pembangunan daerah atau RPD DKI 2023-2026. Dokumen rencana pembangunan daerah itu mencantumkan target pembangunannya itu mencapai 535,68 km pada tahun 2026. Jadi ini sudah ada roadmap-nya ya, dan itu pasti roadmap itu juga sudah disepakati oleh DPRD, tapi tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Nah, menurut Fahmi, DKI Jakarta ini kan sedang mengajak masyarakatnya berlari dari ketertinggalan. Nah, ini sekarang malah dipaksa berhenti dan mundur lagi ke belakang. Yang membuat para komunitas Bike to Work ini maskul itu ternyata
pemerintah DKI dan DPRD sepakat menghapuskan untuk pembangunan jalur sepeda, tapi justru menganggarkan sebesar 55,5 miliar untuk membangun tempat parkir di Glodok. Keputusan DPRD DKI dan Dinas Perhubungan tersebut menunjukkan dalam penilaian Fahmi Saimima ini, Jakarta itu kembali menjadi kota yang car-minded, kota yang berorientasi dan mengutamakan mobil sebagai public transportasinya. Padahal belum lama berselang, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menyatakan akan membangun jalur sepeda sepanjang 196,45 km itu hingga akhir tahun 2022 ini. Dan pembangunan itu terdiri atas 40,06 km jalur sepeda terproteksi, 154,7 km lajur berbagi, dan jalur di trotoar sepanjang 1,67 km. Pembangunan lajur sepeda itu merupakan kegiatan strategis daerah atau disingkatnya KSD nomor 36 tentang pengembangan prasarana dan sarana sepeda serta mendukung program Jakarta Ramah Bersepeda. Itu keterangan siaran pers dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo. Itu siaran persnya itu tanggal 21 September 2022. 4 hari sebelum masa jabatannya berakhir, Gubernur DKI Jakarta ini, yakni pada tanggal 12 November 2022, jalur sepeda di kawasan, maksud saya 12 Oktober ya, bukan 12 November, 12 Oktober 2022, karena Anies kan mengakhiri masa jabatannya tanggal 16 Oktober ya, itu Anies Baswedan masih menjajal jalur sepeda baru ini di kawasan Taman Semanggi, Jakarta Pusat. Anies menjajal jalur sepeda itu bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Safrin Liputo. Nah, jalurnya itu berada di daerah FX Sudirman menuju arah Bendungan Hilir. Kalau Anda familiar dengan kawasan di Jakarta, Anda tahu bahwa kawasan ini kemudian melewati kolong bawah Simpang Susun Semanggi ya. Anies tampak tersenyum lebar saat menjajal jalur sepeda itu, dan Safrin mengatakan jalur sepeda di Taman Semanggi itu merupakan perpanjangan jalur sepeda terproteksi Sudirman Tamrin. Kalau kita melongok ke belakang ya, sebenarnya mimpi membangun jalur sepeda di Jakarta ini sudah cukup lama, dan itu baru bisa direalisasikan itu pertama kali pada tahun 2011 ketika Gubernur Jakarta masih dijabat oleh Gubernur Fauzi Bowo. Dan pada waktu itu jalur sepeda yang ditetapkan itu ya masih pendek itu ya, dari jalur di Jalan Mahakam di Taman Ayodhya di Jakarta Selatan sampai Jalan Prapancaraya ini di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Namun saat itu lajur yang tersedia baru dari Jalan Mahakam sampai Jalan Melawai. Ini lumayan lah ya, karena sedang kemudian tahap kedua nanti dari Jalan Iskandar Shah sampai Jalan Prapancaraya yang akan dibuat pada waktu itu sedang ada pembangunan jalan layang non-tol Antasari Blok M. Namun setelah itu jalur penambahannya itu nggak terlalu signifikan ya. Ini tadi cuma panjangnya 1,4 km. Barulah setelah dipimpin oleh Anies Baswedan, pembangunan jalur sepeda itu digenjot besar-besaran bersama dengan pembangunan pedestrian ya, pejalan kaki di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Pembangunan jalur sepeda dan pedestrian ini merupakan wujud dan komitmen dari Pemprov DKI untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengubah kota Jakarta yang car oriented itu menjadi transit oriented. Sepeda itu diharapkan tidak hanya menjadi media wisata dan olahraga, tapi juga menjadi budaya baru dalam bertransportasi dengan sarana yang ramah lingkungan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda pada ruas-ruas jalan yang telah memiliki transportasi umum yang dianggap baik, seperti di ruas jalan yang terhubung dengan jalur Transjakarta, MRT, maupun ruas-ruas jalan yang terdampak ganjil genap. Itu kata Safrin Liputo pada tahun 2021 lalu ya. Ini memang idealnya begitu. Jadi orang banyak menggunakan sepeda, dan kemudian kalau sepedanya dilipat itu bisa dilipat, dia bisa naik kereta atau bisa masuk ke busway, dan kemudian dia bisa melanjutkan lagi dengan naik sepedanya itu. Namun kelihatannya semua mimpi indah itu tampaknya untuk sementara ini tidak akan terwujud. DPRD dan Pemprov DKI Jakarta itu ditinggalkan Anies Baswedan, itu setelah ditinggalkan Anies Baswedan, dia menghentikan semuanya secara ekstrim dengan cara mengenolkan anggarannya. Bukan hanya jalur sepeda yang anggarannya itu dipangkas habis. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ini baru saja memutuskan untuk memangkas anggaran subsidi tarif Transjakarta. Nggak tanggung-tanggung ini yang dipotong subsidinya itu sebesar 409 miliar dari RAPBD tahun 2023. Dan yang buat geleng-geleng kepala karena dananya kemudian dialihkan untuk hibah pembelian kendaraan TNI dan Polri.
Jadi ini kan jalur sepeda, kemudian public transportasi ini kan diharapkan untuk mengubah budaya orang ya, dari menggunakan kendaraan pribadi, naik kendaraan umum, dan kemudian dari kendaraan umum di mana bisa juga kemudian ada yang lebih milih bersepeda atau jalan kaki. Karena itu tidak berlebihan bila pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Dr. Ujang Komarudin itu menilai kepemimpinan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta ini ugal-ugalan. Ujang Komarudin sampai pada kesimpulan itu karena Heru Budi tiba-tiba saja itu mencopot Direktur Utama Transjakarta Muhammad Afrindi yang ini belum lama dilantik oleh Anies Baswedan. Jadi saya melihatnya secara kepemimpinan ugal-ugalan, secara objektif saya sebagai pengamat, sebagai akademisi melihatnya itu ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan? Di rute MRT Jakarta itu misalnya tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa melihat kesalahannya dahulu, belum lama Heru dilantik itu langsung dicopot. Dalam penilaian Ujang Komarudin, Heru ini main hajar saja ya, mengganti pejabat yang dipilih Anies tanpa ada evaluasi dan penilaian terlebih dahulu. Sangat terkesan ada like or dislike untuk menghabisi mereka yang disebut sebagai orangnya Anies. Langkah Heru ini itu berbeda sekali ya dengan Anies Baswedan waktu dia terpilih menjadi gubernur dulu, padahal dia terpilih melalui pilkada. Kalau Heru ini kan hanya penunjukan saja. Pada waktu itu Anies tidak serta-merta mengganti para pejabat yang sudah menjabat sejak eranya Ahok, dan Anies punya pertimbangan sendiri mengapa dia melakukan itu, karena dia punya parameter-parameter khusus untuk mengganti seseorang itu. Saya ketika masuk tidak mengganti orang-orang yang dulu dipilih oleh Pak Basuki, kecuali delivery pekerjaannya nggak jalan. Jadi saya kalau mutusin ganti orang itu 3. 1, deliver pekerjaan bermasalah. Kalau tidak bermasalah nggak diganti. Yang kedua, loyalitas pada misi. Loyalitas pada misi ini kita targetnya ini loh. Anda agree nggak target ini? Kalau melenceng, out. Yang ketiga, periodenya habis. Sejak awal banyak pengamat yang mencurigai pemilihan dan penunjukan Heru Budi ini sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Ini dia diduga dia mengemban tugas khusus ya. Ini tentu saja kaitannya dengan Pilpres 2024. Dia mengemban tugas khusus untuk mengamputasi program-program unggulan Anies sekaligus mencari-cari dan mengeksploitasi titik lemahnya. Anda mesti lihat ini soal banjir misalnya. Itu yang mulai dieksploitasi, misalnya soal normalisasi sungai dan sebagainya, itu mulai dieksploitasi oleh Heru. Begitu juga dengan kemacetan di Jakarta. Heru ini dikenal sebagai orang dekat dari Jokowi dan mantan Gubernur DKI Ahok. Pada Pilkada 2017, Heru itu sempat berencana maju Pilkada DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok sebagai calon dari independen. Namun rencana itu batal karena Ahok akhirnya diusung PDIP dan berpasangan dengan Jarot. Setelah Anies terpilih, Heru yang saat itu menjadi salah satu pejabat di Pemprov DKI ditarik atau diselamatkan oleh Jokowi dengan menjadi Kepala Sekretariat Presiden, masuk ke lingkungan istana. Nah, sekarang ini kemudian akhirnya Jokowi mengembalikan Heru ke Pemprov DKI, naik langsung tinggi jabatannya ini, langsung menjadi gubernur. Karena itu tadi keputusan pemerintah meniadakan Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundurkan menjadi tahun 2024 bersama dengan Pileg dan Pilpres dalam sebuah pemilu serentak. Ajaibnya, walau sudah menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi itu tetap merangkap menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Dia menyatakan dia seminggu sekali lah dia ngantor di Istana Presiden, dan sekarang ditunjuk seorang PJ. Jadi dia menjadi PJ di Gubernur DKI dan kemudian ditunjuk orang menjadi PJ Sekretariat Presiden menggantikan jabatan dia. Bisa Anda bayangkan jabatan seorang Gubernur DKI Jakarta yang problemnya sangat berat dengan persoalan yang sangat kompleks itu harus dirangkap dengan jabatan orang yang dekat dengan Presiden. Ini kan sama saja dengan Istana itu mengakuisisi Balai Kota DKI Jakarta ya. Dari situ saja kita sudah mencium adanya kejanggalan yang sangat nyata. Jadi tidak perlu kaget bila dalam beberapa waktu mendatang kita akan mendengar banyak warisan-warisan baik yang ditinggalkan Anies. Warisan-warisan baik maksud saya yang ditinggalkan Anies itu satu persatu dihabisi, dan kemudian juga sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang diindikasi dekat dengan Anies itu juga akan diganti. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.